Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma balikna ziarah Makkah wal Madinah. Oke, jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Ema di PT Anamiroh Travel Indo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau membahas tentang larangan-larangan yang jarang diketahui ya oleh jamaah haji ketika ihram. Oke, tapi sebelumnya subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi walaula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini ya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang sedang berada di tanah haram dan bisa berakibat batalnya ibadah yang sedang dilakukan ya. Tanah suci juga disebut dengan tanah haram karena tempat ini dinamai dengan kata-kata haram karena tanah itu berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan seseorang melakukan hal-hal buruk. Tafsir Qasasi jilid 1, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, serta Nabi Lut alaihissalam menjelaskan bahwa tanah ini disebut dengan tanah haram karena haramnya kegiatan menumpahkan darah manusia dan binatang. Lantas mana saja batasan wilayah tanah haram tersebut dan apa saja kebiasaan yang dilarang di tanah haram? Disebutkan dalam buku ringkasan fikih Sunnah Sayyid Sabit oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, batas wilayah tanah suci tersebut antara lain yaitu batasan tanah suci yang di sebelah utara ya, itu ada di Tan'in yang berada 6 km dari Mekah. Kemudian batasan dari sisi selatan adalah Al-Idoah Liban yang terletak 12 km dari Mekah. Itu batasan di sebelah utara dan selatan ya. Ini pada sebelah timur batasannya ada di Jikrona yang berada sejauh 16 km dari Mekah. Sedangkan pada sisi timur laut batasannya adalah Wadi Nahla yang berada 14 km dari Mekah. Dan pada bagian barat, batasan tanah suci adalah As-Sumaisi yang terletak 15 km dari Mekah. Disinilah ya Ka'bah dan Masjidil Haram ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pula Adam dan Hawa dipertemukan juga ya. Dan banyak lagi peristiwa bersejarah dalam Islam yang terjadi di sini ya. Oleh karena itu, ketika sedang melakukan ibadah di tanah suci, yaitu saat haji maupun umroh ya, seseorang dilarang mengerjakan beberapa kegiatan, apa saja kebiasaan yang dilarang di tanah suci. Nah, ini beberapa larangan ketika kita sedang ihram ya. Hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang-orang yang sedang dalam ihram haji atau umroh. Ada yang terlarang hanya bagi laki-laki, ada juga yang terlarang bagi perempuan saja. Dan ada pula yang terlarang bagi keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang dilarang bagi laki-laki, yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa atau bersulam, tidak boleh ya, harus polos. Atau diikatkan kedua ujungnya, yang dimaksud adalah tidak boleh memakai pakaian melindungi badan seperti kain sarung
Yang diperbolehkan ialah hanya kain panjang, kain basahan atau handuk ya. Boleh juga memakai kain tersebut kalau karena keadaan yang mendesak, seperti karena sangat dingin atau panas, tetapi ia wajib membayar dam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Umar, apakah pakaian yang harus dipakai oleh orang-orang yang sedang ihram haji? Jawab beliau, orang ihram tidak boleh memakai baju, ikat kepala, topi, celana, kain yang dicelup dengan sesuatu yang harum juga, tidak boleh memakai jakfaron dan sepatu kecuali kalau ia tidak mempunyai terompah, maka ia boleh memakai sepatu. Hendaklah sepatunya itu dipotong sampai di bawah 2 mata kaki. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, larangan untuk orang laki-laki yaitu menutup kepala, kecuali karena suatu keperluan maka diperbolehkan, tetapi ia tetap membayar dam. Jadi kalau tetap bertopi itu harus membayar dam atau denda ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang yang mati karena terjatuh dari ontanya. La tuhammiru ra'sahu fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya. Rawahu Bukhari Muslim. Jangan kamu tutup kepalanya, maka sesungguhnya ia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Riwayat Bukhari Muslim. Maka keadaan dibangkitkan seperti sewaktu-waktu membaca talbiyah itu menunjukkan bahwa dilarang menutup kepala itu karena ihram ya. Dan itu ya yang larangan bagi laki-laki. Dan yang dilarang bagi perempuan, dilarang menutup muka dan 2 tapak tangan kecuali apabila keadaan mendesak, maka ia boleh menutup muka dan 2 tapak tangannya, tetapi diwajibkan membayar fidyah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ibni Umar qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tantaqiyabul mar'atul muhrimatu wala talbasul qaffarain. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak boleh bagi perempuan yang ihram memakai tutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, itu larangan bagi perempuan. Bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit ya, dan harus memakainya itu 2 pakaian saja itu, yaitu kain ihram itu 2 saja itu, tidak boleh ditambahi ya. Misalkan mau ditambahi buat celana tidak berjahit tapi di tali, itu juga tidak boleh untuk laki-laki. Dan yang perempuan harus terbuka ya mukanya dan telapak tangan harus kelihatan. Kalau terpaksa ditutup harus membayar fidyah sesuai dengan sabda Nabi tadi. Dan yang dilarang bagi keduanya, laki-laki dan perempuan ya, ini dilarang memakai wangi-wangian baik pada badan maupun pada pakaian. Keterangan hadis tersebut tercantum pada nomor 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai kain yang dicelup dengan sesuatu yang. Adapun ketinggalan bau wangi-wangian yang dipakai sebelum ihram hingga masih tetap tinggal sesudahnya tidak berdosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak ihram biasanya beliau memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Untuk hadisnya tadi ya, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya apakah pakaian yang harus dipakai oleh orang yang sedang ihram haji, tadi sudah ya. Jawab beliau, orang ihram tidak boleh memakai baju ikat kepala,
topi, celana kain yang dicelup dengan sesuatu yang halus, tidak boleh memakai jakfaron dan sepatu kecuali kalau ia tidak mempunyai terompah, maka ia boleh memakai sepatu. Hendaklah sepatunya itu dipotong sampai di bawah 2 mata kaki, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadisnya ya, tadi yang saya sebutkan hadis nomor 1 tadi. Dan nomor 2, dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Begitu juga berminyak rambut, itu tidak boleh ya. Yang dilarang bagi perempuan, laki-laki dan perempuan, yaitu pertama dilarang memakai wangi-wangian, yang kedua dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, begitu juga berminyak rambut juga tidak boleh ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tahliqu ru'usakum, janganlah kamu mencukur kepalamu. Al-Baqarah 196. Dan yang ketiga, dilarang memotong kuku. Keterangannya dikiaskan pada larangan menghilangkan rambut. Menghilangkan 3 helai rambut atau 3 kuku mewajibkan fidyah yang cukup dengan syarat dan tempat dan masa yang satu. Mencukur rambut karena uzur seperti sakit diperbolehkan, tetapi wajib membayar fidyah. Jadi kalau orang sakit boleh ya, tapi juga tetap membayar fidyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Al-Baqarah 196. Dan yang keempat, dilarang mengakadkan nikah, menikah atau juga wakil dalam akad pernikahan, itu tidak diperbolehkan ya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Utsman bin Affan, Nabi SAW telah bersabda, orang yang sedang dalam ikhram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, menjadi wali atau wakil, dan tidak boleh pula meminang, riwayat Muslim. Rujuk tidak dilarang, sebab rujuk itu berarti mengekalkan pernikahan, bukan akad nikah ya kalau rujuk ya. Hal itu berdasarkan kaidah berikut, yuktafaru fid dawami malah yuktafaru fil ibtidah, diampuni mengekalkan sesuatu sedangkan memulainya tidak diampuni, tidak boleh ya. Dan yang kelima, dilarang bersetubuh dan pendahuluannya. Jadi bersetubuh itu bukan hanya dilarang, tetapi memfasidkan atau membatalkan ya umroh apabila terjadi sebelum selesai dari semua pekerjaan umroh, dan memfasidkan haji apabila terjadi sebelum mengerjakan menghafal yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Al-Baqarah 197. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu dalam mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Baqarah 197. Dan yang keenam, dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima alaikum sayyidatul barri ma tum'atum huruma, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Al-Maidah 96. Adapun memakan binatang yang diburu oleh orang lain
tidak ada halangan bagi orang ihram, asal niat orang yang berburunya bukan untuk orang ihram. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabirin qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayyidul barri lakum halalun wa antum kurumun malam tasiaduhu aw yusad lakum. Dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, binatang buruan di darat halal bagi kamu sewaktu kamu sedang ihram, asal tidak kamu yang memburunya atau diburu karena untuk kamu. Riwayat Tirmidzi dan Nasai. Nah itu ya beberapa larangan ketika ihram. Dengan banyaknya larangan ketika ihram ya, ada yang banyak yang melakukan larangan ini dan jarang sekali orang mengetahuinya, terutama jamaah laki-laki Bapak Ibu, yaitu ketika sudah melakukan kegiatan haji atau umroh ya, banyak sekali itu ya para bapak-bapak itu pusarnya itu kelihatan, padahal batas aurat laki-laki itu kan pusar sampai lutut. Jadi harap diperhatikan ya untuk bapak-bapak kalau sudah melakukan kegiatannya itu banyak sekali itu kayaknya yang kurang rapat hingga brojol gitu ke bawah, jadi kelihatan pusarnya sampai ke bawah. Jadi itu tidak boleh ya, karena batasnya itu pusar sampai lutut ya untuk aurat laki-laki. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang laki-laki janganlah melihat aurat laki-laki lainnya, jadi pula seorang wanita janganlah melihat aurat wanita lainnya. HR Muslim nomor 338. Nah itu ya yang jarang sekali diketahui itu ya larangan ihram, kan kelihatan auratnya juga tidak boleh ya. Harap diperhatikan itu mungkin keteledoran atau apa ya. Nah ini beberapa larangan ya saat berihram dan sudah saya bahas ya di video sebelumnya, boleh dilihat ya di video tentang larangan-larangan haji. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Ini saatnya Bapak Ibu untuk segera berkunjung ke sana ya di Tanah Haram untuk melakukan ibadah haji dan umroh, karena akan datang suatu waktu ya, mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu. Nah itu ya yang terjadi, yang banyak yang terjadi ya. Maka niatkan dan sempatkan mumpung masih sehat, ada rezeki dan ada umur. Insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu semuanya. Dan di sini kami dari Travelindo An-Namiro ada beberapa paket haji dan umroh sesuai budget Bapak Ibu ya. Untuk harga umroh mulai dari 25 jutaan, harga umroh 30 hari 30 jutaan, dan untuk haji plus mulai 160 juta. Oke, dan untuk Bapak Ibu yang mau daftar di bulan April ini ada fee yang sangat besar ya. Ini tinggal sedikit kuotanya. Untuk harganya tadi 160 juta langsung berangkat di tahun ini 2024. Untuk pendaftar yang mau daftar di bulan April ini ada fee sapi ya. Kalau mau mendaftarkan di bulan ini April ada fee sapi. Untuk Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah umroh sekaligus berkunjung ke kota Madinah, silahkan ikut kami ya, WA di bawah ini, maupun haji ya. Dengan menggunakan layanan paket umroh 2024 dari An-Namiro Travel, insya Allah An-Namiro merupakan sebuah layanan jasa perjalanan umroh yang memberikan akomodasi bagi tamu Allah dan sebagai jasa travel profesional. Member layanan semaksimal mungkin untuk kenyamanan dan kepuasan jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan bagi setiap hambanya yang rindu ingin ke Baitullah untuk beribadah haji dan umroh. Dan semoga setiap haji dan umroh yang telah ditunaikan
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan hidup setiap jamaah menjadi lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya telah mengikuti kami dan subscribe di channel kami. Dan terima kasih telah menonton. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.